Contoh di mana ada pihak yang bertindak di luar batas undang-undang. Tidak tahu orang-orang yang masih hidup atau tidak. Laporan semua sangat jelas yang sudah dibentangkan di balik bahwa pihak keselamatan terlibat. Ini semua dibuat di luar batas undang-undang. Bisa oleh ekstra. Karena apa ini boleh berlaku di negara kita di Malaysia. Sebaliknya rakyat mahu akan masalah seperti ini hendaklah dihentikan. Jangan sekali-kali dibiarkan menjadi kebiasaan. Sebaliknya dibenci oleh masyarakat Madani. The whole community, the whole society, uphold this kind of situation. Dan hari ini kita berdoa dan berdoa dan berdoa tentang orang-orang yang disebut yang hilang begitu saja. Sedangkan kita akan menang. Keempat, kita juga melihat dari segi taraf hidup dan jurang ekonomi rakyat. Pada masa kini kita masih melihat ramai yang hidup susah, terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar. Ini terbukti apabila diumumkan bahwa 8 dari 10 daerah termiskin di Indonesia adalah terdapat di sana. Bukan itu saja, malah ada golongan yang dikelaskan sebagai miskin bandar. Kita mahukan rakyat yang berdaya saing dan mempunyai kestabilan ekonomi serta mempunyai kuasa beli yang seiring dengan pengadaan harga barang semasa sebagainya. Yang kelima, berkaitan dengan kemudahan asal disabang, masalah makanan yang bersih, jalan elektrik dan macam-macam lagi. Tahun ini kita sudah 60 tahun membentuk negara Indonesia. Namun masih banyak kawasan di Sabah yang masih belum mempunyai jalan berhubungan yang baik. Masih banyak jalan yang tidak dipatuhi lagi. Masih terdapat perkampungan yang tidak mengenal listrik. Kalau air, terancam apa? Kami di Tuaran berhari-hari tidak ada cepuan, tidak mengenal air. Bukan saja di kampung-kampung, tetapi di bandar disebabkan air ini sentiasa menjadi isu sehingga hari. Begitu juga dengan akses di kota, jaringan internet dan sebagainya. Kita berimbas kembali, malah pembicaraan sedang berjalan sekarang tentang kes rasuah dan salah guna kuasa di jabatan air. Apa yang kita alami dalam hal peran air barangkali ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan. Yang keenam, saya juga ingin menyentuh tentang fasiliti pendidikan di Sabah. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan pada ketika itu, Muhammad Razi Majidin berkata, sebanyak 466 buah sekolah di seluruh Sabah berada dalam keadaan tidak selamat untuk digunakan mengikut analisis grade impact yang dijalankan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saudara-saudari, jumlah itu merupakan sebuah jumlah yang besar, dan kita harapkan dalam tempoh 2 tahun ke hadapan ini telah ada penyelesaian untuk sekolah-sekolah yang sudah tidak selamat untuk digunakan. Poin penting yang saya ingin nyatakan di sini bahwa kita tidak mau isu seperti ini masih wujud apabila kita sudah berada pada promisnya yang belum lagi termasuk isu-isu anak-anak peciciran sekolah dan juga kualitas pendidikan yang semakin menurun. Yang kita lihat pada masa ini. Dan begitu juga dengan fasilitas kesehatan. Bagi menjamin kesejahteraan masyarakat sudah tentu kemudian seperti hospital-hospital dan juga klinik-klinik kesehatan di luar bandar perlu diperhebatkan. Kita tahu terdapat
kes-kes ibu mengandung salin dalam kereta semasa perjalanan hospital. Anak-anak sakit terlantar, sakit anak tidak mampu atau jarak dalam pusat kesehatan jauh. Malah ada salah kes sehingga menyebabkan ada nyawa yang terkorban. Kita tidak mau itu berlarutan. Banyak lagi isu lain yang kita boleh katakan, dan itulah yang ingin aku perjuangkan menuju wawasan yang saya maksudkan sebagai the promised land. Dalam hal ekonomi sama, sebagai the promised land mesti menjadi hak ekonomi di mana Sabah mempunyai daya tarik pelabur yang hebat, sama ada pelabur asing maupun penduduknya. Pelaburan adalah sangat penting untuk menjaga pekerjaan dan perniagaan. Untuk ini berlaku, kita mesti atasi setiap penghalang pelaburan, termasuk masalah air, pelaburan elektrik, jaringan internet, logistik, hal-hal pelabuhan dan perkapalan. Kewujudan sumber manusia yang berketerampilan dan berintegriti, dan tentu sekali kepemimpinan politik yang disegani dan mampu mempertahankan stabilitas politik adalah sangat kritikal. Secara ringkasnya, promised land ini adalah di mana seluruh rakyat Sabah menikmati kemakmuran kesejahteraan dalam berbagai aspek, melahirkan pembagian ekonomi yang adil, sama dan inklusif pada semua peringkat ukuran pendapatan etnik dan budaya. Segala kemudahan asas adalah lengkap dan tersedia untuk dinikmati masyarakat berbagai lapisan di seluruh pelosok daerah. Akses kesehatan dan pendidikan yang lengkap dan selesa untuk dinikmati oleh masyarakat mazmum. Semuanya harmoni, riang gembira dan hidup sejahtera. Inilah wawasan, inilah promised land yang menjadi tulang tujuh perjuangan aku untuk Sabah, negeri kita tercinta. Kesimpulannya ialah kita mampu berhijrah ke satu era sebuah kerajaan yang dipimpin dan diurus stabil dan amalan integriti yang tinggi, tiada rasuah dan salah kuasa, bakat-bakat dan kompetensi sebagai asas utama dalam membuat keputusan. Karena ketika membuat keputusan seperti pelantikan, kenaikan pangkat, pengajian peluang, pemberian, malah rakyat hidup rukun damai, amalan demokrasi yang sejati, kemakmuran dalam perpaduan masyarakat mazmum, penuh dengan kemakmuran dan ekonomi yang mampan dan lestari. Mengimbas kepimpinan yang saya lalui, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang bagian Sibonan yang telah menjadi mentor dan memberi peluang pada saya menurut bakti kepimpinan. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada Tasri karena saya gagal memenuhi ekspektasi yang beliau telah tentukan yang begitu tinggi. So Tasri, I'm sorry, but I have done the best to the best of my ability. Kepada saudara dan saudari yang telah memberikan sokongan yang solid kepada saya dalam mengemudi angkut sejak tahun 2014, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang tidak mendukung saya juga mengucapkan terima kasih. Karena sekurang-kurangnya saya tahu siapa saya. Dan saya tahu bagaimana saya boleh memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam pemimpinan saya. Sejujurnya, segala keringat saya curahkan dan tumbuhkan aku selama saya menemani kepemimpinan aku. Saya sadar bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk menerjun sebuah partai politik. Tapi ramai juga yang rajin bikin partai baru.
walaupun bukan senang memimpin sebuah partai politik, tetapi amanah dan kepercayaan yang telah saya laksanakan yang penuh berhikmat dan tanggung jawab dengan demi kepentingan partai kita, ahli-ahli kita akan berada. Sesungguhnya saya tetap mengutamakan kepentingan ahli dan partai. Langkah dan keputusan yang dibuat dalam semua waktu di bawah kepemimpinan saya adalah secara konsensus dan secara bersama dibuat, diputuskan, dan dilaksanakan secara strategis. Barisan pimpinan saya dalam pasokan selama ini adalah bukti yang nyata. Sesungguhnya masyarakat agung di tahunan kali ini cukup bermakna kepada banyak sisi, daripada banyak sisi. Pertamanya, sudah tentu ikuran pilihan raya umum ke-15 masyarakat ini adalah julung-julung kali diarahkan selepas berlangsungnya PRI. Sebelum ini semua masyarakat agung kita adakan sebelum PRI. Yang keduanya karena ramai yang menanti, bukan saja dalam partai, kalau dari luar partai mengenai proses pelatihan batang kepimpinan partai yang berjalan dengan lancar dan aman, meskipun ada pihak yang mau melihat apa yang berpecah belah, malah telah mengambil banyak usaha untuk melihat kehancuran partai kita yang kita sayang. Kalau aku pecundang dalam semua kursi parlemen dipertandingkan dalam PRI 15, tentunya aku sudah hancur seperti yang diramalkan dan diandaikan oleh banyak penganalisis. Saya boleh mengambil pendekatan berbeza untuk kekal memimpin. I could continue to contest and let there be, biar ada pertandingan dan sebagainya. Tetapi saya memutuskan sebaliknya, menyerahkan hak kepemimpinan kepada barisan lebih muda untuk memimpin aku dan meneruskan kecemerlangan dan perkembangan partai kita. Di sebalik itu saya berjuang siang dan malam mempertahankan kursi parlemen Tuaran selama hampir 2 tahun. Walaupun diramalkan tersungkur dan dinasihatkan sebagai petanding sebab akan tersungkur dan andal, namun azimat ketabahan dan semangat fokus dan ikhlas membawa kemenangan kepada kita. Jadi hari ini saya menjawab soalan kawan saya yang mengatakan, apa Jambi kau buat? Apa Jambi kau guna untuk menang itu orang? Jadi Jambi dia itu tak tabah. Dan sebenarnya amalan aku fokus berani dan ikhlas itu. Keikhlasan itu saya ingat itu adalah azimah. Saya mengucapkan juga terima kasih ahli dan perwakilan yang bersebelahan mempertahankan kursi presiden dalam pemilihan beberapa bulan yang lalu dalam pencalonan dan sebagainya, dan dia dengan sendiri membuktikan kemauan saudara-saudari ke atas saya untuk terus memimpin hingga sekarang. Namun saya sudah membuat keputusan untuk merilorkan pada naib presiden kita yang berhormat Tuan Benedict untuk mengambil alih dari apabila saya diberi kepercayaan untuk mengetahui aku 1 dekade yang lalu, saya telah memaklumkan kepada para ahli dan perwakilan bahwa saya akan mengutamakan kepentingan partai, bukan kepentingan diri saya. This party belongs to all of us, doesn't belong to individual, not even the founder, Tan Sri Lanka. It
just that he want this party to outlive not only him, but all of us. Saya tidak mengejar jabatan atau mengimpikan jabatan termasuk juga jabatan presiden. Tidak sama sekali. Saya tahu bahwa jabatan presiden itu bukan satu tugas yang mudah. Situasi ketika itu telah membawa saya ke jabatan presiden. It was a situation that brought me to this position of president. Because saya fought for it. Sekali ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara karena telah mendapatkan jabatan sebagai presiden APO hanya semata-mata untuk memulihkan saya dilantik sebagai pemangku presiden untuk membolehkan aku diwakili dalam jabatan kabinet Persekutuan Malaysia atas kehendak aku. So thank you, Nasir. You can have chosen so many other people, including my friend Dr. Marcos is here, but you have gone for me. I want to thank you for that opportunity. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberi segala kekuatan untuk mendatangkan parti kita yang kita sayangi di kehidupan yang lebih baik. Saya bangga dengan pencapaian itu, meskipun ada cepat-cepat sebaliknya yang secara langsung mengecam dan mengkritik. Namun apa yang penting, niat saya dalam memastikan kelangsungan parti pada tahun 2018 ketika PRU 14 kita hanya memenuhi satu kursi parlemen, tetapi hari ini pada kali ini kita memenuhi 2 kursi parlemen. Syukur dan terima kasih. Dan kita sangat bersyukur salah satu daripada kami telah pun dilantik sebagai Menteri Persekutuan, dan saya mengucapkan tahniah seperti dinyatakan oleh kepada Tuan malam tadi bahwa ini adalah satu hadiah kepada aku dalam kerajaan. Hari ini aku merupakan salah satu komponen dan anggota keluarga Perkhidmatan Harapan yang menerusi kerajaan perpaduan pusat. Aku diberikan status penting dalam Perkhidmatan Harapan dan dilihat sebagai rekan partai politik penting yang memperkukuhkan kedudukan Perkhidmatan Harapan dalam politik nasional. Pada tahun 2018 kita memutuskan untuk keluar dari Barisan Nasional, dan kita tidak menyesal karena keputusan yang penting itu pada masa tersebut. We have set the agenda and many others that follow up instead. Tuan-tuan dan puan, para perwakilan yang saya kasih dan hormati sekalian, mengambil kira kepada suasana Dewan pada pagi ini, saya boleh melihat bahwa ahli aku telah menunjukkan satu suasana yang sungguh berbeza dan bersatu. Saya amat yakin ahli aku tetap mendukung perjuangan kita, perjuangan aku. Mempertahankan dan menetapkan kesetiaan ahli parti juga bukan tugas yang mudah. Tetapi kita berjalan di sini, meskipun ada sebagian kecil meninggalkan kita. Parti ketika aku berhadapan dengan hitaran lawan yang sukar sebelum ini, tapi syukur Anda ini sudah balik. Thank you, welcome back. Dr. Marcos. And I'm sure there will be many more to come back. There will be many more to come back. And the party should be big enough to receive and cover. Ramai daripada mereka tidak percaya dan yakin dengan perjuangan aku. Ramai daripada mereka tidak yakin dengan masa depan aku. Pada ketika itu, ini lumrah dan perjuangan politik. Kita perlu hadapi dengan tenang dan kental setiap detik turun naik dalam politik. Saya bangga karena kita telah berjaya. Terima kasih semuanya telah bersama-sama
dekad yang lalu. Parti kita menjelma atas nama Parti Demokratik Sabah PDS yang digerakkan oleh Pemerintah Nasional dan sejurus lepas pilihan daya dari Sabah pada masing-masing gelombang. Beliau kemudian menjadi Ketua Menteri di bawah sistem pemilihan Ketua Menteri. Aku memenangi 3 kursi Parlemen pada pilihan raya 1999 dan 4 pada pilihan raya 2004 dan 2008. Pada pilihan raya umum Malaysia 2013 jumlah kursi dimenangkan menurun daripada 4 kepada 3 kursi dan daripada 6 alun kepada hanya 4 alun. Aku merupakan salah satu parti komponen dalam gabungan Barisan Nasional yang memerintah Malaysia sejak 2018 sehingga 2018 maaf. Semasa menjadi anggota Kerajaan Persekutuan, yaitu Kerajaan Barisan Nasional, aku sering mengutarakan isu-isu berkaitan dengan dasar kerajaan yang menjejaskan kebebasan beragama, khususnya dalam hal penggunaan kalimat yang tidak berkesudahan sehingga berharga. Yang berkaitan Sri Badan telah mempertahankan hak kebebasan beragama, terutama orang-orang asal Malaysia. Beliau juga memperjuangkan agar integriti dan tata urus takdir kewarganegaraan hendaklah dilaksanakan yang bersungguh-sungguh dan memberikan kata kuat, sehingga memberi kata kuat kepada kerajaan pusat ketika itu, dan akhirnya aku berjaya memaksa kerajaan persekutuan menubuhkan RCI mengenai pendataan asing. Aku juga turut serta memperjuangkan pemalsuan akta keselamatan dalam negeri yang selama lebih kurang setahun membenarkan penahanan tanpa tuduhan dalam keadaan tertentu. Undang-undang Ekronian itu telah dimasukkan pada tahun 2011. Pada pilihan raya umum 2018, aku hanya menangi 1 kursi parlemen dan 5 kursi. Amat sedih sekali keadaan itu. Susulan itu, saya selaku pemangku presiden parti telah mengumumkan bahwa aku dengan 5 adun itu meninggalkan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan campuran dengan Parti Barisan Sabah bersama PKRD dan Amanah yang menjadi parti terkandung dalam Pakatan Harapan. Itu semua sejarah bermacam persoalan, tetapi itu satu sejarah yang kita lalui dan barangkali langkah yang kita ambil selepas itu menjadi anggota kepada Pakatan Harapan akhirnya telah membawa berkat kepada kita. Pada saat waktu aku telah hilang buat sementara daripada ranah politik negara. Kemudian aku telah hidupkan semula dan sebagian daripada kita yang berada di luar ini. Hari ini aku berdiri teguh di sebalik cabaran dalam sistem politik yang semakin dikatakan. Di sebalik berbagai cabaran dari luar dan dari dalam dan luar partai, aku tetap kekal dengan masalah walaupun telah beberapa kali berubah nama dan diberikan nama. Kita tidak boleh melupakan dan menafikan semua secara langsung dan secara tidak langsung yang telah dibawa oleh aku dan bersama pimpinannya sejak parti ditubuhkan. Pemimpin aku pernah menjadi ketua menteri, timbalan ketua menteri, dan menteri peringkat persekutuan yang telah memberi ruang kepada kita untuk menyambung, menyumbang demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan harapan sekolah. Saya ingin berfungsi beberapa sumbangan signifikan parti kita kepada rakyat, terutama sekali rakyat Sabah antaranya, menjadikan bahasa Indonesia khusus sebagai subjek yang diajar dalam sistem bersekolah. Seterusnya, penubuhan PCC yang ada pada hari ini, terima kasih kerana datang pada hari ini. Apabila langkah ini dibuat dahulu dan kita beri sokongan, banyak yang mempersoalkan karena sudah ada di luar dunia yang dulu, tetapi
Tapi hari ini nampaknya ada kebaikan, ada hasil. Serunya pengubahan dasar pelantikan anggota pentadbiran sekolah-sekolah kembali. Ramai yang tidak tahu tentang perkara ini, tapi sekarang sudah menjadi amalan dalam pentadbiran Kementerian Pendidikan. Serunya mengilhamkan sistem pentadbiran pemilikan tanah adat pantas sebagai strategi mempertahankan hak pemilikan tanah adat negeri di Sabah. Ramai yang tidak tahu, tetapi semuanya diilhamkan sebab Tan Sri menjadi Menteri Jabatan Perdana Menteri dan akhir hari ini diamalkan oleh Jabatan Tanah dan di Sabah. Seluruhnya mendesak dan akhirnya diadakan ASEAN untuk mengupas isu proyek IC dan kita masih meneruskan perjuangan ini sehingga pada hari ini. Kita juga telah mengesah kerajaan negeri dan persekutuan mengambil tindakan holistik memberantas kebanjiran tentang warga asing melalui pendekatan empat kategori dan kita akan teruskan perjuangan sehingga pada hari ini. Sebenarnya mendapatkan urusan kerajaan agar subjek Bible knowledge boleh diambil dalam pemeriksaan SPM dan berjalan sehingga pada hari ini. Sebenarnya mendapatkan urusan dasar jadwal pemeriksaan awam agar diadakan hanya pada hari Senin hingga pada dan hingga Kamis. Dan kita akan pertahankan dasar ini sampai bila-bila. Seterusnya mendapatkan urusan dasar kerajaan agar Sabah dan Sarawak diberi hak mengendalikan Collection Management Organization CEO kepada decision mengubah lagu dan penyanyi. Ramai orang tidak tahu ini, tapi sudah berlaku, sudah dilaksanakan untuk Sabah dan Sarawak. Dan ada juga yang sangat strategik seperti Akpo Bejak menghalang pemindahan penduduk daripada Sri Tanjung dekat lapangan terbang yang mau dipindahkan ke Kampung Bang di Penumpang, terpaksa berdemonstrasi. Dan hari ini kita juga telah berjaya atas inisiatif Tan Sri juga menetapkan sebuah kampung di tengah-tengah Bandara Kinabalu digistrikan sebagai kampung, yaitu kampung di Pungit. Perkara kecil, tapi artinya besar. Dan banyak lagi sumbangan tindak pidana negara yang saya tidak sempat saya sebut di sini, sangat banyak. Dan kita mampu meneruskan rekor ini. Saya yakin kita ada kekuatan dan kelebihan sebagai antara parti politik tertua yang masih segar dalam politik kepemimpinan. Kita boleh pergi jauh dalam perjuangan kita. Jangan berputus asa dan jangan cepat kecewa kalau kita tercundang sementara. Dari beberapa kawan yang baru-baru ini baru lagi berjaya menang, jangan kecewa, kita teruskan perjuangan dan memulihkan perjuangan mulai dari sekarang. Apabila aku tidak memperoleh kursi yang disesatkan dalam pilihan raya umum negeri atau parlemen, musuh kita memberi tanggapan bahwa aku tidak akan hidup atau akan lama. Sebaliknya akan terkubur atau tersungkur, tetapi kita telah menafikan tanggapan-tanggapan cemburu itu dan telah membuktikan bahwa kita boleh membangunkan seluruh hati kita. Meskipun berhadapan dengan berbagai rintangan, halangan dan kehalangan, termasuk kekangan keuangan dan sebagainya. Ini yang kita telah buktikan dalam PR 15 yang berlangsung pada 2002 lalu. Saya ulangi, kita ditawarkan 5, kita menang. Sekali lagi, semua ramalan-ramalan mengenai kita telah buktikan dan kita mampu berjaya. Jadi, aku kembali kelihatan sebagai seorang yang disegani dan dihormati di kedua-dua peringkat. Perasaan saya pada ketika ini selepas biasa bagi membawa pembangunan yang kita tidak mau salah kekal tinggal sebagai wilayah miskin dalam 5 tahun, 50 tahun lagi. Kita tidak bercakap mengenai ketiadaan, kemudahan, pelbagai yang saya sebutkan tadi, awal tadi. Kita tidak mau bercakap mengenai kewujudan sekolah yang saya cakap tadi, yang uzur. Pada ketika nanti sampai 50 tahun akan datang. Sebenarnya inilah keadaan yang kita saksikan pada hari ini, alami, dan kita tidak mau
lagi keadaan ini dibiarkan begitu saja, dan sebab itulah dalam ucapan terakhir saya sebagai Presiden APO ini, saya letakkan ini sebagai asas untuk membawa kita berprogres. Hari ini kita berada dalam landscape politik yang baru dan yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang baru. Sekali lagi saya mengatakan, secara time dan segala persoalan tentang peralihan kepemimpinan dalam batin dalam APO ini, saya harap hari ini semuanya terjawab. Apa yang penting, tidak perlu ada spekulasi berbagai tentang diri saya dan sebagainya dalam hati ini. Saya mengucapkan terima kasih dengan apa yang dinyatakan Mr. Agus sebentar tadi tentang usul-usul yang dicadangkan itu. Ya, dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, jangan diringan bawah, mudah-mudahan kita diberkati. Kita segera serahkan segalanya kepada Tuhan, dan dengan harapan setinggi gunung Kinabalu, ayo kita bangkit semua. Dan berdiri semua menyatakan kebangkitan semula aku, agar kita mencapai wawasan ke provinsi lain itu, dan menyatakan semangat baru aku mengatakan